kegiatan hari ini, di mana kegiatan hari ini kita akan mendengarkan dan diskusi terkait dengan drone yang diproduksi dalam negeri untuk kegiatan khususnya berkaitan dengan kegiatan pertanian. Karena kita sadari bahwa teknologi drone ini sudah berkembang kemana-mana dan mencakup berbagai aspek ya, berbagai bidang yang ada di kita. Nah, pada siang ini saya mengundang Om Tono nih, saya panggilnya Om Om Tono Purwanto. Dia ini adalah komisaris dari PT Nusa Multiteknis. Jadi mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa di media sosial ini namanya adalah Bengkel Drone Jogja. Nah, ini Bengkel Drone Jogja. Beliau adalah salah seorang kolega saya yang yang sering kali kita kontak dan beberapa kali kita ketemu dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang penting bahwa bagaimana sesungguhnya struktur dan juga desain daripada drone, terutama Bengkel Drone Jogja ini, dia spesialisasikan beberapa hal yang terkait dengan unmanned aerial vehicle yang berkaitan dengan jenis fixed wing, dan juga yang saat ini sering dilakukan adalah untuk vertical take off landing UAV. Om Tono udah hadir ya? Oh iya, udah hadir, siap. Baik. Nah, kita mungkin ini aja ya, santai saja. Jadi nanti Om Tono ini akan menyampaikan materi dan nanti sudahnya kita akan berdiskusi tentang perkembangan drone yang khususnya yang diproduksi di dalam negeri. Jadi saya lihat ada hal yang penting juga dari PT Nusa Multiteknik ini, bahwa di samping kemampuannya untuk mendesain, juga memodifikasi daripada unmanned aerial vehicle atau drone, kemampuan yang lainnya adalah yang mungkin ini jarang ya, di samping dia bikin modeling untuk UAV, hal yang lain adalah kemampuannya untuk menggunakan dan mengutak-ngatik kamera. Kamera sebagai apakah itu RGB, kemudian multispektral, thermal, dan lidar. Ini hal tentunya menjadi hal yang penting bagi kita semua. Bagaimana teknologi ini harus digunakan. Karena kita ini memasuki, dan kalau saya mungkin sudah nyatakan ini udah berjalan nih teknologi 4.0 ini, di mana salah satu hal yang penting daripada teknologi ini adalah digunakannya drone untuk berbagai kegiatan. Jadi selama ini kan kita penggunaan drone hanya untuk mapping. Nah, mapping kan biasanya dalam skala yang besar atau dalam skala landscape. Nah, saat ini juga sudah bisa mapping itu digunakan untuk hal yang sangat kecil. Misalnya kita untuk melakukan monitoring daripada kesehatan tanaman dan lain sebagainya, itu sudah bisa kita lakukan. Model-model mini gua lain sebagainya tuh. Nah, yang gede-gede sama Om Tono aja. Baik, saya berikan waktu ke Om Tono Purwanto untuk nanti untuk sekarang menyampaikan paparan terkait dengan drone dan aplikasinya ya. Mungkin ada berkaitan dengan mapping, berkaitan dengan spraying dan lain sebagainya di bidang pertanian.
Saya kira saya kasihkan waktunya buat Anda untuk menyampaikan paparan. Terima kasih Om, silakan. Terima kasih Prof. Tes. Apakah bisa mendengar? Ya, bagus. Bagus. Jelas Om. Ya, menampilkan PowerPoint. Sudah tampil kah, Prof? Ada. Nah. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tono Purwanto. Saya berdua ini Prof dengan Mas Ian, Muhammad Rardian Barnadib. Di sini kita ingin sedikit banyak diskusi ya, tapi terkait hal yang umum, yaitu terkait drone untuk teknologi perkebunan dan pertanian. Baik, selanjutnya untuk di dunia pertanian itu memang banyak ya, terutama perkebunan itu di Indonesia memang sangat dominan ya untuk penggunaan alat-alat pengembangan teknologi itu. Jadi karena variasi banyak itu, kita memang membutuhkan peralatan teknologi ya yang dapat menunjang pertanian di Indonesia. Salah satunya kalau inovasi pertanian mungkin juga banyak, termasuk teknologi untuk pemanenan, teknologi untuk penanaman serta pemupukan. Nah, di tempat kami mengembangkan teknologi pertanian itu ada beberapa hal, yaitu terutama berbasis drone ya, karena di tempat kami kan bengkel drone, sehingga di beberapa waktu kami memang mengutamakan untuk mengembangkan inovasi untuk ke depan, untuk penanganan atau penyiapkan alat-alat yang support teknologi. Nah, untuk yang pertama yaitu drone untuk pemetaan dan analisa tanaman. Drone secara umum mungkin ya. Jadi secara umum oke, lanjut. Apakah bisa didengar? Masih bagus suara saya, Pak? Oke. Dengar Pak, bagus. Oke Pak, baik, lanjut. Untuk pertama yaitu drone untuk pemetaan dan analisa tanaman, yaitu mungkin umumnya disebut ya drone edge. Dan yang kedua yaitu drone near. Nah, drone ini mungkin semua sudah banyak memiliki, yaitu drone mungkin kalau secara umum pabrikan itu drone DJI yang untuk penerbangan seperti Phantom, Mavic dan setelahnya. Kalau khusus ya mungkin drone rakitan ya, kalau drone untuk ya sama dengan menggunakan kamera RGB. Nah, penggunaan tuh di dunia pertanian itu sama halnya dengan untuk pemetaan, yaitu untuk pemetaan lahan, pembuatan foto mozaik atau ortofoto, buatan kontur dan penentuan desain kebun, perencanaan lahan dan lain-lain, itu nanti aplikasinya. Nah, yang kedua yaitu drone penyemprotan ya. Jadi karena teknologi drone ini dapat dikembangkan untuk penyemprotan, dari disiapkan yaitu untuk drone penyemprotan. Nah, yang ketiga yaitu drone rover. Drone rover itu ada mungkin belum
banyak yang tahu atau mengenal drone rover ya. Drone rover itu adalah drone yang digunakan di darat, yaitu untuk kebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu drone untuk ini ya, apa namanya, penggabungan sistem untuk analisa-analisa. Nah, pada prinsipnya mungkin teman-teman sudah pada ini ya, sudah mengerti ya terkait drone, yaitu pengambilan data untuk pemetaan itu kita yang utama kita menyiasat proses akuisisi data, yaitu pemetaan di lapangan, pengambilan data dengan menerbangkan drone dengan software mapping ya. Kalau mungkin yang open source mungkin bisa menggunakan Agisoft untuk apa namanya, drone deploy atau Pic4D. Kalau untuk drone rakitan mungkin ada beberapa ya. Nah, kemudian setelah itu di proses pemrosesan data itu bisa dilakukan di lapangan ataupun di studio atau di kantor untuk processing. Kemudian hasil produknya itu bisa mozaik foto, kontur, dan kalau misalnya kita untuk dokumentasi, kita bisa gunakan untuk dokumentasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk drone pemetaan dan analisis tanaman, yaitu menggunakan kamera NIR. Nah, di sini kalau mungkin teman-teman yang sudah biasa dengan kamera yang NIR, mungkin menggunakan drone yang sekarang sudah banyak itu produk pabrikan itu ya menggunakan DJI yang menggunakan multispektral kamera ya. Nah, kalau untuk drone yang mungkin perakitan atau bikinan dari lokal ataupun merakit sendiri dengan drone yang tidak satu produk, itu bisa menggunakan banyak merek untuk kamera khusus ya, kamera NIR ya. Nah, selain itu produk drone yang untuk kamera RGB nanti prosesnya bisa untuk pembuatan kontur topografi. Nah, ini sebenarnya di dunia perkebunan dan pertanian modern sudah banyak digunakan ya. Jadi perencanaan lahan itu kita untuk mengetahui ataupun menentukan hidrografi mapnya untuk pengairannya bagaimana, penentuan tempat pembibitan, penentuan tempat-tempat lokasi untuk apa namanya, jalur parit dan lain-lain itu sudah dilakukan ya dengan menggunakan, mungkin kalau dulu menggunakan topografi, kalau sekarang kita menggunakan drone itu bisa lebih bagus ya. Nah, kemudian untuk analisis tanaman yaitu menggunakan kamera tadi itu kita sama halnya, sama dengan pemotretan atau pengambilan data menggunakan drone, kemudian diolah datanya menggunakan software untuk analisis tanaman. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin pertanyaannya nanti aja Om. Sekarang materinya aja dia. Ya, oke, lanjut. Ini materi yang kami bikin ini materi umum saja. Jadi memang di drone itu ada dua. Untuk drone pengambilan data foto itu ada dua, yaitu kalau untuk pertanian itu kita bisa menggunakan multispektral kamera dan kamera RGB seperti yang saya jelaskan di atas, yaitu untuk kamera RGB kita bisa menggunakan untuk apa namanya, pembuatan mosaik foto dan seterusnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk multispektral untuk lebih ke analis tanamannya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini pengembangan kedua yaitu drone penyemprotan sudah banyak digunakan. Nah, untuk hal umum yaitu drone penyemprotan itu pengembangan dari buah drone yang dengan baik itu fisik dari motor, fisik dari frame itu sudah didesain khusus untuk penyemprotan dan penggabungan dengan peralatan semprot sehingga nanti apa namanya dapat digunakan untuk
untuk penyemprotan dan efek-efek dari kegiatan penyemprotan tersebut itu sudah diantisipasi dengan menggunakan peralatan-peralatan yang sudah disiapkan, yaitu contoh menggunakan motor yang tahan terhadap air dan kelembaban, kemudian menggunakan perangkat-perangkat microcontroller atau autopilot yang sudah didesain khusus yang tidak mudah rusak apabila kena cairan hasil penyemprotan tersebut. Nah, kalau dari sistem sebenarnya secara umum yaitu hanya drone yang besar dengan nah, kemudian drone tersebut dipasang perangkat-perangkat untuk penyemprotan. Nah, sekarang untuk manfaat menggunakan drone sprayer, yaitu pertama pengerjaan itu sangat cepat untuk lokasi yang sangat luas, itu jauh lebih cepat daripada menggunakan manual. Yang kedua yaitu personil itu sedikit sehingga tidak memerlukan banyak orang ya untuk melakukan pekerjaan penyemprotan, sehingga risiko-risiko itu yang biasa dialami menggunakan banyak personil itu sangat bisa diminimalisir, seperti untuk mengangkut personil dan peralatan personil, kemudian memindahkan ke lokasi yang lain. Nah, itu apabila kita menggunakan drone itu sangat efektif sekali, hanya menggunakan mungkin satu mobil. Nah, selanjutnya dengan menggunakan drone semprot itu kita bisa menjangkau area dan medan yang susah. Contoh di lereng, piringan, lahan itu apabila menggunakan drone itu dia juga akan berjalan bisa mengikuti kontur tanah, sehingga lokasi-lokasi yang terdapat kemiringan-kemiringan itu bisa dijalani cepat menggunakan drone dan lebih efisien. Nah, selanjutnya ekonomis di kelasnya. Jadi memang kalau dibandingkan biaya kita mengoperasikan drone semprot ini dengan penyemprotan secara manual atau personil itu sangat berbeda sekali ya untuk awalan ya. Karena untuk drone semprot ini memang memerlukan investasi yang sangat tinggi untuk awal. Tapi kalau dihitung dari nilai ekonomis di kelasnya itu sangat lebih ekonomis sekali. Contoh kalau zaman dulu mungkin sampai sekarang masih ya, untuk penyemprotan di perkebunan yang luas itu menggunakan pesawat terbang yang menggunakan pilot dan mengangkut pupuk yang sangat besar, yang sangat banyak, mungkin sampai 100 atau 200 liter ya sekali terbang. Nah, tapi di situ banyak biaya yang dikeluarkan, yaitu untuk biaya pilot, biaya perawatan pesawat, biaya perizinan dan lain-lain. Nah, sedangkan dengan menggunakan drone semprot ini akan lebih sangat ekonomis ya, karena untuk suku cadang pun kita mungkin sekarang lokal pun di Indonesia sudah banyak yang menyediakan. Kemudian untuk servis juga tidak terlalu mahal, bahkan mungkin untuk yang biasa menggunakan sudah bisa melakukan servis sendiri. Kemudian untuk pilot itu tidak harus yang orang-orang ya harus sekolah dulu sampai khusus profesional pilot untuk drone ya, tapi dengan adanya training, mengikuti beberapa training dan mengikuti beberapa kelas-kelas untuk pengambilan sertifikasi untuk pilot drone ini sudah bisa ya, sehingga biaya masih sangat terjangkau untuk di kelasnya. Oke, yang kemudian yang manfaat yang lain yaitu jadi menggunakan jalur terbang. Jadi apabila kita menggunakan drone untuk penyemprotan itu semua sangat bisa direncanakan sejak awal, karena bisa untuk setiap tim, untuk setiap daerah ataupun lahan yang direncanakan untuk penyemprotan itu sudah dapat ditentukan jalur-jalurnya, sehingga jadwal penyemprotan itu kita bisa dibuat untuk rutinitas penyemprotan setiap berapa
minggu atau berapa hari untuk penyemprotan pupuk atau penyiraman saja. Nah, itu dapat dilakukan. Yang kedua yang sangat membedakan sekali baik itu dengan semprot untuk yang dilakukan oleh perseorangan atau manusia yang berjalan melakukan penyemprotan. Ini menggunakan drone semprot ini sebenarnya sangat lebih bagus hasilnya karena bisa merata di semua lokasi, karena kita bisa atur misalnya setiap drone dengan penerbangan tinggi 10 meter itu cakupan penyiramannya itu sekitar 10 meter juga. Nah, di 10 meter itu kita nanti bisa atur untuk kelembaban ataupun kepadatan atau kecepatan semprotan itu, sehingga nanti akan menghasilkan banyak dan sedikitnya setiap pohon untuk dapat siraman dari pupuk ini tersebut ataupun obat. Nah, kemudian di situ dengan adanya jalur terbang yang serba otomatis, itu kita tidak ada tempat yang satupun yang akan terlewati tidak atau belum dilewati ataupun belum terkena semprotan ya, karena semua jalur sudah kita rencanakan dari awal. Nah, berbeda dengan apabila menggunakan semprot gendong ya, untuk tenaga manusia itu kadang untuk tempat-tempat yang susah dijangkau bahkan mungkin tidak dilakukan penyemprotan karena waktu ataupun karena kondisi cuaca atau kondisi medan yang sangat sulit. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan terkait drone penyemprotan ini. Nggak ada ya? Oke ya, lanjut ya. Nah, untuk drone penyemprotan ini di Indonesia saat ini ada dua, yaitu drone menggunakan alat-alat yang dari pabrik atau pabrikan yang sudah satu set menjadi sudah satu set. Kemudian drone yang khusus atau drone yang sesuai dengan pesanan atau rakitan dengan menggunakan manfaatkan spare part yang mungkin sangat ekonomis ya, bisa memilih atau menggunakan drone yang lebih ekonomis atau menggunakan drone yang lebih mahal untuk spare partnya. Nah, itu tergantung dari kapasitas yang digunakan ya. Contoh ya, untuk drone yang berkapasitas 5 liter sampai 10 liter itu biasanya dia untuk lokasi-lokasi dengan tanaman yang atau lokasi yang luasan sekitar maksimal 5 hektar 10 hektar ya. Karena untuk lokasi yang kecil itu cukup dengan drone 5 liter itu dia sudah bisa sampai 1 hektar atau 1,5 hektar ya. Karena kebanyakan drone yang 5 liter itu digunakan di Jawa, yaitu di pertanian. Sebenarnya di Jogja juga, di Jogja tempat kita juga ada beberapa yang sudah menggunakan drone yang kecil untuk penyiraman, penyemprotan tanaman padi. Kalau untuk drone yang besar mungkin dari 10 liter sampai ke 20 dan 35 liter itu rata-rata kebanyakan dipakai untuk di perkebunan ya, untuk pembibitan dan perkebunan yang luas, karena kapasitasnya sekali terbang 35 liter itu atau 15 liter itu bisa sekitar 4 hektar, 5 hektar sekali terbang ya, sehingga lebih bisa cepat untuk dapat menyelesaikan pekerjaan. Di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut. Yang kita disconnect gitu. Disconnect on ya. Tes. Cek apakah bisa mendengar? Siapa? Tes dulu gitu. Jaringannya Pak.
Halo, suaranya ada, Om. Lanjut. Oh boy. Iya. Lagi kuliah. Koneksi ya. Udah di jaringan ini. Ayo, Om, jelas, Om. Jelas. Ya, sudah, Prof. Ini agak anu. Menampilkan dulu ini. Menjawab. Oke, lanjut. Bisa di copy ya, Prof. Suara saya ya, Prof. Cek. Bisa di copy ya, Prof. Suara saya. Bisa, jelas. Oke. Lanjut ya. Jadi mungkin dari materi saya sampai ini dulu ada pertanyaan terkait penggunaan drone semprot ini. Kebetulan kami juga membangun dan menyediakan unit pabrikan, sehingga kami juga banyak belajar juga untuk dari unit pabrikan yang sekarang ini berkembang. Ya, jadi kami juga mengembangkan juga untuk produksi dalam negeri untuk menghasilkan drone yang lebih ekonomis, spare part-nya kami gunakan juga lebih bisa terjangkau untuk memberi jaminan sampai 5 tahun, 6 tahun ke depan itu masih tersedia, dan spare part untuk frame kami juga mulai membangun sendiri dengan bahan-bahan yang sebagian kami gunakan karbon komposit yang dapat dibuat sendiri.
kemudian dari metal. Untuk pengendali kontrol ada beberapa yang sudah juga dikembangkan, yaitu menggunakan autopilot yang support dengan RTK atau teknologi yang dapat untuk menjaga stabilan unit dan termasuk untuk presisi di saat penerbangan di jalur yang sama. Di sini ada pertanyaan dari teman-teman, silakan sambil diskusi untuk terkait Silakan Kak. materi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya. Izin bertanya, Prof. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Hadi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Nah, ini yang mau saya tanyakan, Pak. Kalau di daerah atau di area pertanian yang konturnya bervariasi ya, contoh di Kuningan kan hamparannya itu jarang sekali yang cukup luas gitu. Kebanyakannya itu di daerah-daerah yang berterasering seperti itu. Apakah penggunaan penyemprotan di daerah tersebut bisa efektif Pak, kalau untuk menggunakan drone? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi silakan. Silakan. Yang ini yang mau bertanya. Atau jawab aja dulu Om. Oke, Prof. Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik. Untuk lokasi yang berkontur berundak-undak ataupun semi pegunungan itu sebenarnya tidak masalah Pak untuk penggunaan drone spraying atau drone semprot. Nah, karena drone ini dia bisa berjalan mengikuti kontur, apabila nanti dia ada tanjakan itu dia ada sensornya juga untuk guidance, untuk sensor jarak, sehingga dia bisa nanjak sendiri ataupun dengan kontur lokasi yang kita download dari Google ya, itu bisa diinputkan juga di autopilot drone, sehingga drone otomatis mengetahui posisi di mana dan kondisi lokasi bagaimana, sehingga dia bisa mengikuti kontur. Untuk yang sebenarnya untuk drone ini ada kelemahannya jika kita melakukan penyemprotan di perkebunan ya, ataupun di tanaman yang tumpang sari, seperti ada pohon yang di bawah seperti jagung, kacang, tapi di situ juga karena tumpang sari ada pohon jatinya yang tinggi, sehingga drone sangat kesulitan ya. Walaupun sebenarnya bisa juga karena kita bisa pasang sensor jarak ya untuk depan, kiri, kanan, untuk tidak bisa nabrak ya, ataupun kalau di depan ada pohon itu dia bisa minggir ataupun lewat sebelahnya, itu bisa sebenarnya diprogram dan dikasih sensor-sensor untuk bisa membaca kondisi tersebut juga bisa. Cuman nanti akhirnya tetap di waktu ya, fiktif waktu, karena drone itu kalau penyemprotan di lokasi yang seperti perkebunan teh, seperti pembibitan di bawah semua itu, bibit semua itu, dia akan berjalan agak cepat sehingga efektif dan efisien. Ada lagi pertanyaan? Budget minimalnya Pak untuk drone semprot mungkin ya sekarang sekitaran paling minim ya sekitar 50-an juta ya, karena invest awal itu sekitaran 50-an juta. Kalau penggunaan drone semprot mungkin kami sudah sekitar 4 tahunan ya menggunakan drone semprot itu, sehingga sudah cukup ini mengetahui lah plus minusnya ya untuk kebutuhan perkebunan yang
luas itu memang sangat diperlukan. Nah, untuk sebenarnya drone semprot ini tidak hanya untuk ini ya, tidak hanya untuk penyemprotan saja. Sebenarnya bisa dikembangkan untuk penanaman, untuk penaburan benih ataupun pupuk yang berbentuk powder atau begitu, sehingga nanti aplikasinya bisa dimodelkan ke sana. Nah, untuk pengaplikasian itu bisa juga unit ini digunakan untuk pengambilan data, sehingga nanti bisa di multifungsikan. Selain penyemprotan, untuk analisis yang lain juga bisa. Oke, kami mungkin sebelum tahun 2000, kami tahun 2013 sebenarnya sudah membuat drone semprot ya. Beberapa klien juga sudah kita kita uji cobakan dan kita gunakan. Nah, oke, lanjut. Nah, ini salah satu drone yang kita kembangkan. Jadi mungkin drone ini 100% frame dari dalam negeri. Kemudian perangkat autopilot dan elektronik lah, mungkin avionik ya, mungkin bisa sebut, itu kita memang impor. Sehingga mulai saat ini juga sudah ada mungkin di dalam negeri yang membangun motor dan lain-lain, sehingga penggunaan drone ini ke depan otomatis akan semakin berkembang, sehingga kita bisa lebih bisa mengeksplor yang lain. Oke, nah selanjutnya, sebelumnya masih ada untuk pertanyaan di drone penyiraman tadi? Ada pertanyaan atau diskusi, atau ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, nanti kita siap untuk diskusi. Ya, yang tadi videonya bisa di ini nggak Om, ditampilkan nggak yang penyemprotan? Baik, Prof. Sebentar, Prof. Parah banget ya. Keluar sedikit ya. Oke, ya, sudah bisa tampil belum ya, Prof? Oke, udah. Nah, ini drone yang di pesanan dari Dinas Pertanian Padi, jadi mereka juga pengen mengembangkan drone untuk pertanian. Kita ulang ya, kita lihat video sebentar ya, Prof ya.
Oke, di sini adalah yang di video itu adalah drone 8 liter, yaitu dengan rakitan sendiri. Sebenarnya drone yang lebih besar, lebih ini yang 10 liter, 15 liter ada ya, cuman kenapa kok saya tampilkan drone ini karena merupakan drone yang paling banyak diminati oleh kalangan petani ataupun pengusaha pertanian non perusahaan ya, jadi di luar perusahaan ya. Kalau kemudian yang kedua karena banyak diminati di Jawa Tengah, di situ juga Dinas Pertanian Padi pun akhirnya juga menggunakan drone yang sama. Nah, karakteristik pertanian di Jawa Tengah itu memang untuk konturnya tidak terlalu luas ya, tidak terlalu bergunung-gunung, cuman anginnya besar dan lahannya itu sangat luas sekali, sehingga memerlukan drone yang memiliki endurance terbang yang sangat lama. Nah, drone 8 liter ini bisa dipakai untuk 2 kali terbang. Setelah dikalahkan kaum Wali, akan menang kembali mereka melawan Persia, kata Allah, dalam waktu 1-9 tahun lagi. Jelas sampai sini? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jadi untuk penerbang endurance-nya rata-rata kalau drone sprayer itu sekitar 20 menit, 25 menit. Nah, ini kita bisa 2 kali flight dengan 1 baterai dengan 2 kali pengisian, sehingga kapasitas 7 liter itu sebenarnya drone ini dia bisa mengangkut 14 liter tapi dengan 2 kali terbang ya. Jadi sehingga lebih, menurut kami dengan drone yang lebih kecil, berat dan kapasitasnya itu hembusan angin untuk penyemprotan itu tidak terlalu mengganggu tanaman ya, karena rata-rata digunakan untuk pohon padi, sehingga berbeda dengan pohon-pohon yang kayu ya, seperti teh, nah seperti bibit sawit dan lain itu lebih kuat ya, untuk drone-nya lebih besar. Nah, untuk di perkebunan, kalau untuk di pertanian yang non perusahaan ini biasanya lebih banyak untuk ke tanaman padi. Nah, untuk drone yang rakitan ini kita menggunakan bahan-bahan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dan yang dapat untuk spare part-nya yang dapat dicari di tempat lokal. Nah, ini sebenarnya banyak request dari klien di pertanian ya. Mereka kita pasang peralatan-peralatan seperti tangki yang kita gunakan, kita impor ya, kita yang sangat biasa digunakan untuk drone sprayer, drone semprot seperti tangki yang khusus itu kebanyakan malah meminta untuk diganti peralatan-peralatan yang terdapat di pasaran pertanian, sehingga kita gunakan untuk drone semprot ini menggunakan tangki-tangki yang standar tangki yang digunakan di pasaran saja, dan untuk termasuk selang, sprayer, nozzle dan lain-lain, sehingga para petani ini biasa untuk mengganti, membersihkan sendiri ataupun mengganti suku cadang yang kira-kira yang mereka bisa mengerjakan atau mengganti dengan suku cadang lokal. Nah,
Tapi untuk perawatan yang lebih berskala besar seperti motor, seperti autopilot, remote, dan lain-lain itu karena itu merupakan peralatan yang khusus dan sudah sangat handal sehingga terjadi kebakaran dan yang harus begitu. Nah, ini ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan nggak? Kalau lihat di chat itu ada pertanyaan, apakah dalam pengembangan untuk pertanian ini ada kerjasama dengan Pemda atau apa namanya dan kementerian ya Om Tono? Baik Prof, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau sejauh ini kami mengembangkan sendiri Prof di bengkel, jadi mungkin bukan di sela waktu ya. Tapi kami menyiapkan waktu-waktu tersendiri dan tim tersendiri untuk pengembangan peralatan teknologi ke depan ya yang mungkin saat nanti akan digunakan. Contohnya drone semprot ini kami memang mengembangkan sudah sejak 3 tahun 4 tahun yang lalu ya. Bahkan kami pernah menjual drone semprot ini sebelum pabrikan besar drone seperti DJI itu membangun drone semprot, kami sudah menjual ke beberapa perusahaan dan beberapa dinas pertanian ya, seperti dinas pertanian Pati di Balintang di Pati itu membeli drone tempat kami itu sekitar tahun 2013 ya mungkin. Nah itu yang dimana itu DJI belum membangun drone semprot waktu itu. Nah sebenarnya pengembangan teknologi pertanian yang di luar ini sebenarnya banyak Prof terkait seperti sensor untuk penganalisa karbon dan lain-lain itu kami banyak menjual ke peneliti pertanian begitu Prof. Nah, tapi kan ini konsepnya drone ya. Kemudian selanjutnya terkait selama ini kerjasama dengan pemerintah, memang kita banyak Prof untuk apa namanya dari pemerintahan yang membeli peralatan kami ya, seperti contohnya Dinas Pertanian Pati, Dinas Pertanian di Papua juga. Nah itu tapi ya biasa Prof, kita seperti penjual yang lain kita jual lepas nanti, tapi tetap kami bantu, kami pantau untuk penggunaannya, pengoperasian tetap kita ada SOP sendiri untuk training pengoperasiannya, servis dan lain-lain, apalagi di lokasi yang sangat jauh itu kita siapkan juga termasuk kotak untuk safety baterai, untuk pengecasan, penyimpanan dan untuk perawatan, terutama untuk penggantian spare part yang kecil itu suku cadang kami bawakan lengkap, sehingga untuk servis itu biasanya tahunan baru mereka akan servis begitu. Nah di sini ada pertanyaan lagi, silakan. Lanjut ya. Oke, drone rover untuk perawatan pertanaman ya. Kalau di luar negeri memang saat ini sudah di negara berkembang atau negara maju sudah biasa ya penggunaan drone rover untuk dunia pertanian. Mungkin kalau di Indonesia kami belum pernah menemukan, tapi untuk mungkin banyak ya sudah teman-teman dari IT yang sudah mengembangkan drone untuk perawatan pertanian menggunakan drone rover ini. Nah, drone rover ini sebenarnya banyak difungsikan juga ya untuk penanaman, untuk pemupukan, penyemaian, pemantauan kesehatan tanaman, drone untuk pengangkut hasil tanaman dan monitoring hama atau serangan hama dari lahan. Jadi pada prinsipnya drone rover ini tidak jauh berbeda dengan drone sprayer yang terbang tadi ya. Jadi ada wahana yang berbentuk mobil ataupun berbentuk mungkin tank ataupun beroda kecil. Kemudian di wahana tersebut
terdapat perangkat cerdas atau autopilot, dan di situ ada perangkat GPS yang dimana dia untuk navigasi posisi, dan kemudian mungkin lebih dikembangkan lagi untuk akurasinya menggunakan RTK sehingga posisinya lebih bisa tepat sekali ataupun lebih presisi di jalur-jalur yang dilalui. Nah, kemudian pengembangan tersebut yaitu untuk penanaman pemupukan karena mungkin jalurnya sudah dibikin dulu. Untuk jalur pemupukan untuk drone yang luar negeri yang besar itu biasanya untuk buat hasil panen, yaitu biasanya kentang atau apa. Nah, di sini mungkin kami sudah 2 tahun yang lalu ya kira-kira mengembangkan drone untuk pemupukan dan drone rover ini. Nah, salah satu contohnya ini drone yang ini kami kembangkan sendiri sudah 2 tahun yang lalu. Nah, kebetulan pada saat ini sebenarnya saya harus menampilkan video ini ya penggunaannya, cuman belum sempat tadi waktunya. Oke, drone ini kami kembangkan sudah 2 tahun ini ya. Ini untuk penyemprotan, untuk pertanian luas ya, skala luas, karena ini dia bisa berjalan sekitar mungkin 2 jam. Nah, kemudian drone ini juga bisa mengangkut kapasitas untuk penyemprotan itu sekitar 30 literan ya. Untuk ini jangkauannya itu bisa sampai 3 kilo atau 4 kilo. Sehingga uji coba ini nanti harapannya ke depan, mungkin sekarang di Indonesia drone rover belum populer ya. Jadi kami mulai mengembangkan karena untuk mencari sistem drone yang tepat digunakan. Nah, kebetulan pada saat drone ini selesai jadi mau kita uji cobakan waktu itu tahun lalu kan ada awal-awal tahun itu ada corona ya, sehingga drone yang kita gunakan untuk pengembangan pemupukan di perkebunan dan pertanian ini kami gunakan untuk sterilizer, membantu sterilizer lokasi ini ya, lokasi zona merah ya karena corona ya. Nah, ini kami membuat 2 drone waktu itu, yang satunya ini. Jadi waktu itu ini sebenarnya kami desain ini awalnya untuk drone untuk sterilizer lokasi pertanian di dalam ruang tertutup ya, seperti di hidroponik yang menggunakan rumah plastik ya. Untuk area bawah itu untuk sterilizer kuman-kuman yang di bawah tangkai-tangkai itu, karena waktu itu memang ada request untuk seperti itu alat drone untuk sterilizer lokasi-lokasi di bawah pipa-pipa hidroponik. Nah, kebetulan ini juga karena untuk sterilizer ini kita pasang lampu UV tipe C ya untuk pembunuh virus ya. Itu kita gunakan juga untuk sterilizer, membantu sterilizer corona di rumah sakit di Jogja. Nah, di sini ada pertanyaan di unit drone rover ini. Tidak ada ya, lanjut ya. Oke. Sekarang ke smart drone system ya. Jadi teknologi drone tadi untuk pertanian kita bisa mengembangkan lagi dari drone penyemprotan tadi, yaitu drone untuk penanaman benih. Nah, ini saya lanjut. Oke. Jadi spesifikasi drone untuk penanaman benih ini seperti ini, yaitu drone-nya quadcopter sama dengan drone semprot tadi. Beban yang diangkut yaitu 7 kilo, jumlah penanaman sekali terbang itu dia bisa menanam sekitar 400 butir. Ini biji. Lama terbang 25 menit, jangkauan jelajah 5 km, ketinggian 10 meter. Dan dapat terbang mengikuti kontur tanah. Nah, ini sebentar saya akan putarkan videonya ya.
jangkauan jaringan. Suaranya Om Tono unmute. Suaranya belum kedengeran, Om. Oke, kita play dulu. Sudah, cek. Oke. Kembali ke materi tadi. Di sini ada pertanyaan enggak ya, teman-teman ya, diskusi. Mohon izin bertanya, Prof. Hikmat. Silakan Pak Andreas, silakan. Silakan Pak Andreas. Ya, mohon izin ada 3 pertanyaan terkait video barusan untuk teman-teman di Bengkel Drone. Kalau sekilas dilihat dari video itu kan drone itu menembakkan biji pohon eukaliptus ya. Itu untuk pengaturan jarak tanam untuk sistem lock and unlock-nya seperti apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada pengaruh ketika drone itu mulai take off dengan membawa beban 7 kilo tadi dijelaskan, ketika beroperasi beban itu makin berkurang, apakah ada pengaruhnya nanti? Yang ketiga, untuk ukuran biji pohon yang bisa dibawa itu paling besar sampai seberapa? Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih, Prof. Silakan. Ayo, makasih Pak Andreas. Om Tono, silakan Om. Ya, terima kasih. Kami membangun drone untuk penanaman ini memang request ya. Awalnya memang saya cari referensi di dunia belum ada, jadi memang mungkin ini baru mungkin pertama kali mungkin. Jadi kami waktu itu dari request itu mulai membangun sekitar waktunya 3 bulan. Kami diberi waktu 3 bulan. Karena pada dasarnya untuk basic drone-nya kan kami sudah stok banyak, sehingga untuk lebih mengembangkan tinggal ke alat. Nah, memang dari segi drone-nya memang ada modifikasi sedikit terkait power, sehingga untuk istilahnya itu, kalau istilah umum itu tendangan baliknya dari tembakan itu tuh tidak mempengaruhi ke kestabilan drone. Nah, sudah kita ukur. Nah, untuk yang pertama itu jadi konsep penanaman menggunakan drone ini
itu sangat efektif Pak, karena kita bisa mengatur jarak tanamnya berapa, antar jalur tanamnya berapa, dan itu paling bergeser dari lokasi ke titik awal itu sekitar mungkin maksimal setengah meter Pak, maksimal. Nah, apalagi kalau kita gunakan teknologi RTK Pak untuk membantu kestabilan dan positioning dari drone itu akan lebih stabil lagi dan lebih tepat lagi. Nah, itu yang pertama. Kalau untuk pengaruh itu sudah tidak ya, karena kita sudah menghitung banyak. Nah, kenapa kok kita sampaikan menggunakan metode penanaman otomatis ini sangat berguna ataupun nanti ke depan, itu karena setiap bibit yang kita tembakkan ke bawah itu mengandung koordinat Pak, sehingga ke depan itu nanti kita bisa dengan data itu, database yang kita miliki jalur penerbangan setiap lokasi itu, nanti kita bisa arahkan nanti untuk pemupukan, penaburan benih pupuk, terus nanti perawatan ke depan pun kita bisa tahu nanti berapa di lahan ini bibit yang kita tanam. Terus kemudian nanti pada saat nanti perkembangan itu kita foto menggunakan drone lain untuk analisis, itu kita bisa tahu nih berapa nih pokok pohon yang tumbuh sehat ini berapa, yang kurang sehat, yang mati itu berapa, di koordinat berapa ini yang mati perlu disulam, sehingga data-data itu kita bisa mengkombinasi sejak database dari awal. Terus yang ketiga, berapa besar biji. Nah, sebenarnya biji yang kita tembakkan itu bukan murni 100% biji saja Pak. Jadi memang sudah kita dibungkus ya, memang dari sananya memang yang untuk pemenanamannya sudah disiapkan. Dari biji itu sudah dibungkus oleh pupuk ya, pupuk padat ya, mungkin bentuknya seperti kelereng, itu mungkin diameter 3 cm atau 4 cm ya. Nah, untuk diameter berapapun sebenarnya tidak masalah ya, itu alat karena kami membangun sendiri sehingga memodifikasi sendiri, sehingga volume atau apa jumlah ataupun ukuran itu kita bisa membuat alat sesuai dengan permintaan gitu Pak. Kemudian terkait safety ya, untuk keamanan memang untuk saat ini pada awal kita belum memasang sensor ya. Seharusnya menurut kita di bawahnya dipasang sensor gerak ya, untuk ataupun jika nanti untuk kalau ada manusia atau binatang di bawahnya itu tidak akan menembak ya. Kalau ini kan karena semua masih standar biasa atau itu, sehingga faktor safety-nya ya kita harus melihat lahan yang mau kita tanami itu benar-benar clear dari orang ataupun dari binatang, sehingga nanti bibit itu benar-benar tertanam di dalam tanah Pak. Nah, kalau untuk hasil tembakan, kalau untuk area gambut itu bisa tertanam sampai 5-7 cm ke dalam, kalau sama dengan sawah ya ataupun tanah berair yang sedikit lembek itu bisa sampai 3 cm. Kalau untuk area gambut bisa sampai 5 cm. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan langsung aja ya, Ahmad. Boleh saya bertanya, Pak? Silakan. Boleh, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Puput Kurniawan dari Garuda Food. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan mengenai mengenai penggunaan drone ini. Yang pertama itu untuk analisa kesehatan tanaman. Ya, Pak ya. Untuk analisa kesehatan itu kan selama ini di Indonesia kan kita masih di tanaman perkebunan seperti
seperti apa namanya, seperti tanaman sawit ya. Bagaimana kalau penggunaannya untuk tanaman pangan seperti padi atau kacang tanah dan jagung, itu bagaimana? Untuk untuk aplikasinya, aplikasi untuk kita ya, untuk aplikasi untuk mengetahui kesehatan tanaman tersebut. Kemudian yang kedua selama untuk di kami kan selama ini kami menggunakan DJI Phantom ya Pak ya. Nah itu untuk alat eksternalnya seperti multispektral yang cocok untuk DJI Phantom 4 itu apa ya Pak ya? Yang selama ini yang kita punya di sini kan kita pakai yang Sequoia itu. Itu kalau kita pakai itu tidak kompatibel sama bagian-bagian dari drone DJI Phantom itu. Terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Langsung aja, Prof. Mohon izin. Begini, Pak. Untuk yang pertama, itu sebenarnya secara umum tools itu tersedia, yaitu perangkat kamera, ada juga kamera yang data. Nah, di situ untuk tanaman itu memang ada software-nya Pak. Jadi mungkin nanti kita setelah kita ngobrol lebih lanjut terkait software yang bagaimana tanaman itu. Nah, yang jelas pada umumnya peralatan sudah tersedia Pak saat ini, peralatan untuk pengambil data yang tepat dan kemudian softwarenya juga sudah ada. Tinggal kita menganalisa Pak, karena memang untuk hasil-hasil yang untuk perkebunan itu sudah ada banyak, itu karena memang sudah banyak yang menganalisa untuk perkebunan. Nah, mungkin untuk tanaman kacang-kacangan dan lain-lain mungkin kita juga bisa menganalisa Pak untuk lebih lanjut, karena yaitu tadi secara tools alat sudah tersedia, hardware-nya, software-nya juga tersedia, tinggal kita mengaplikasikan. Nah, sebenarnya untuk ini produk DJI ya, sebenarnya untuk produk DJI terus terang ya, kalau produk drone ataupun sebenarnya bukan produk semua khusus untuk drone DJI ya, untuk semua drone ya. Jadi drone itu memang dirakit memang sudah dengan hitungan-hitungan tertentu Pak. Contoh ya, kita tadi menyampaikan DJI Phantom, kita oke lah sekarang kita bahas DJI Phantom. Nah, kita sudah punya ini DJI Phantom. Kemudian kita akan menambah perangkat-perangkat lain di DJI Phantom tersebut. Otomatis kalau secara umum hitungan drone itu, kalau misalnya kita menambah seperti DJI Phantom, kita menambah berat sekitar mungkin kamera itu 100 gram, otomatis kita ini akan mengurangi endurance terbang pesawat tersebut sekitar hampir 10 menit Pak, karena terbebani oleh beban yang sudah ada, sehingga efisien dari perhitungan si pembuat DJI Phantom tersebut itu sudah sangat berbeda lagi karena kita menambahkan perangkat-perangkat lain. Sebenarnya seperti itu. Nah, mungkin di DJI sendiri ada Pak itu DJI Phantom 4 yang multispektral malah sudah ada kan, sehingga tinggal menggunakan, tidak perlu memodifikasi. Nah, terkait kamera itu sebenarnya banyak Pak pilihan kamera, bahkan kita mengcustom kamera sendiri pun untuk kebutuhan khusus itu ada, karena kalau mungkin untuk analisis tertentu menggunakan kamera yang sklar fluorescent atau multispektral itu sebenarnya memang terlalu bagus Pak, karena terlalu banyak band yang digunakan yang mungkin nanti akhirnya tidak digunakan gitu. Atau mungkin dengan kamera Nira atau NDVI juga bisa yang dengan harga yang lebih terjangkau lagi, seperti itu. Mungkin ada lagi atau yang tadi ada mungkin kurang puas atau kurang ini Pak untuk jawaban dari saya mungkin atau diskusi ini. Oke, bisa langsung Mas Tono? Silakan Pak. Oke. Mas, saya nyambung untuk pertanyaan dari Mas Andreas tadi. Anggaplah gini Mas Tono, kita diskusi. Kebetulan saya petani kentang nih Mas. Anggaplah kita tahu bahwa kentang itu kan kita bayangin segede telur ayam negeri lah.
bobotnya mungkin sekitar 50 atau sampai 70 gram. Kalau saat ini kita menanam kentang dengan jarak tanam dalam barisnya adalah 30 cm, kemudian jarak tanam antar barisnya adalah di angka 70 cm, apakah memungkinkan bibit kentang ini kita bawa ke atas, kemudian kita tembakkan dan dia akan masuk dalam jalur titik tanam yang kita tentukan? Pertanyaan yang pertama adalah pada saat benih kentang yang kita tanam, itu pasti kentangnya sudah menumbuh tunas atau sprout. Saat kita tembakkan, otomatis jatuhnya mungkin tidak beraturan yang pertama. Yang kedua, adanya tekanan balik dari media tanah, kemudian sproutnya menjadi putus. Ini kasus yang mungkin terjadi. Kemudian untuk yang berikutnya, anggaplah kalau kita menanam jagung. Apakah memang benih yang kita tanam dengan menggunakan drone, aplikasi drone ini, benihnya harus kita bungkus? Apakah memang tidak bisa langsung kemudian jagung kita tembakkan langsung sehingga masuk di dalam tanah? Nah, dengan ketinggian 10 meter yang seperti disampaikan di depan tadi, mungkin nggak kalau saatnya terbang drone ini agak rendah nih Mas? Artinya kalau perkebunan kan kita kosong, mungkin dengan jarak 1 atau 2 meter, sehingga tembakan juga nggak terlalu keras. Nah, ini nanti akan kami mungkin membutuhkan ada satu biji-biji atau bentuk bibit yang lebih gede. Anggaplah kita bernalar atau berlogika dengan kentang dulu, mungkin yang Mas Taro bisa bayangkan bibit kentang itu segede telur. Gimana Mas? Coba kita diskusi. Terima kasih sebelumnya. Baik Prof, mohon izin Prof, lanjut ya Prof. Oke. Silakan. Baik Prof, terima kasih waktunya Prof. Lanjut ya Pak, pertanyaan menarik dan itu yang menarik. Sebenarnya Pak, saya menampilkan penanaman menggunakan penembakan itu karena itu adalah pertama itu kasus khusus Pak, kasus khusus untuk lokasi yang benar-benar ekstrim. Contoh ya, pemesan drone untuk penanaman ini yaitu mempunyai area mungkin ratusan ribu hektar mungkin ya. Nah, di lokasi yang seperti itu akan ditanami mungkin dari video tadi sudah ada gambaran sedikit ya. Di situ pohon yang diratakan sudah ada, dan untuk dinaikin orang, lokasinya itu diinjak orang aja mungkin kakinya sedikit tertanam. Jadi untuk orang melakukan penanaman di lokasi yang luas dan panjang seperti itu sangat memungkinkan. Itu mungkin akan ditanam oleh orang, cuman prakteknya itu mungkin tidak semua akan ditanam. Nah, kekhawatiran dari sebuah perusahaan kan mungkin seperti itu Pak, kebenaran penanaman salah satunya itu, karena mungkin karena faktor capek, mungkin harusnya ditanam per 2 meter, akhirnya 3 meter. Nah, hal kecil seperti itu yang sebenarnya nanti ke depan itu akan berpengaruh sekali ke hasil produksi. Ternyata setelah tumbuh dan memakan waktu sekian bulan itu ternyata konsep penanamnya tidak rapi, konsep penanamnya tidak rata karena ya, situasi lokasi si penanamnya juga mungkin ada yang benar-benar ditanam, ada yang enggak. Nah, salah satu sebenarnya seperti itu. Sehingga dengan adanya kasus-kasus seperti itu, kami membuat alat seperti ini. Nah, akan berbeda kasus Pak jika nanti dengan kebutuhan Bapak. Contoh untuk kentang. Untuk kentang mungkin nggak mungkin ya akan ditanam di gambut yang lokasinya aja dikelilingi oleh parit dan lain-lain, sehingga untuk penanaman harus menyeberang parit. Nah, itu berbeda. Mungkin tanamannya sudah mungkin luas, luas, cuman sangat mudah dijangkau orang. Nah, itu mungkin gambaran saya sangat cocok menggunakan drone rover Pak. Drone rover itu drone mobil yang ada di darat yang untuk penanaman. Kami juga mengembangkan Pak itu sekarang yang kita buat ukuran 3 meter persegi ya. Mungkin yang di sini ada prototipenya, mungkin saya kasih lihat juga. Ya kan ya. Nah, ini drone rover Pak. Jadi ini drone prototipe, drone yang digunakan nanti untuk rencananya ini saya bangun nanti untuk analisis di kebun ini untuk pencarian sarang-sarang tikus ya, atau pemantauan ini ya, hama-hama di malam hari lah. Rencananya untuk penelitian itu saya bangun.
Jadi dengan menggunakan drone rover Pak, itu sebenarnya akan lebih efektif apabila didesain dari awal. Contoh, ya menggunakan teknologi yang pertama tadi, drone biasa kita foto dulu, kemudian lokasinya itu kita petakan, terus kita bikin jalur untuk drone. Jadi kalau memang kita desain lahan kita ini 100% dapat dilalui oleh drone, itu desainnya itu nanti harus dibikin drone itu benar-benar bisa menjangkau semua lokasi, beraturan, baik itu drone untuk penanaman, untuk nanti untuk apa namanya pemanenan, penyemprotan, atau untuk pemantauan dari ini apa namanya hama-hama, ataupun pemantauan untuk kesuburan tanaman dengan menggunakan kamera multispektral tadi, sehingga dengan desain tersebut akan lebih memudahkan Pak. Contoh kami sekarang kan lagi di Jogja ini kita lagi membangun ini apa namanya lahan pertanian, tapi kecil hanya karena skala tanah kita sendiri, jadi skalanya kecil lah, berapa 2 hektar atau 3 hektar ini kita desain 100% full akan dilakukan oleh drone. Jadi 100% nanti orang tidak akan masuk di situ, nanti semua baik itu penanaman, penyemaian, penyemprotan, pemupukan, dan istilahnya itu pengurangan hama itu menggunakan drone semua. Ini baru kita uji coba Pak. Mungkin karena di Indonesia mungkin belum ini ya populer ya. Cuman tidak menutup kemungkinan Pak untuk pembuatan drone tersebut nanti diaplikasikan yang gede, contoh seperti traktor. Kalau kita membuat drone rover ini Pak, drone mobil ini, itu kalau kita beli di luar negeri itu harganya mungkin bisa sampai 2 miliar, 3 miliar. Sedangkan kalau dengan traktor untuk penanaman, traktor untuk pembibitan dan lain-lain, itu kalau kita sedikit tambahkan aplikasi drone di situ, itu sudah bisa jalan secara otonomus Pak, jalan sendiri. Mungkin tidak harus traktor yang lebih kecil lagi, traktor yang paling kecil saja sudah sangat cukup sekali untuk lahan berapa hektar untuk penanaman. Untuk Bapak mau misalnya kita mau melakukan ini penyulaman, contoh nih kita dengan analisis drone yang terbang tadi diaplikasikan ke darat, itu kita bisa gunakan untuk penyulaman tanaman-tanaman yang kurang sehat ataupun lahan-lahan yang rusak, segera ditindaklanjuti bagaimana begitu. Mungkin di dunia pertanian lebih bisa mengenal Pak. Mungkin begitu Pak. Ada ini. Kalau ada yang bertanya silakan langsung ya, di-unmute itunya mikrofonnya, silakan. Kita masih ada beberapa menit lagi sebelum kuliah tamu ini berakhir. Ya nanti jam, ya silakan Pak. Oke. Prof dan Mas Tono coba nyambung yang tadi Mas. Ya, silakan. Kembali tadi ada juga pertanyaan dari teman-teman di Garuda Food terkait apa tadi ya, pemanfaatan. Memang jujur begini, pada saat kita bicara tanaman, anggaplah kita nanam kentang atau tanaman apapun, saat di situ terjadi serangan OPT ya, artinya organik pengganggu tanaman baik hama maupun penyakit, biasanya memang dalam satu lahan ini kita semprot semua. Nah, yang kita butuhkan untuk efisiensi memang kita membutuhkan satu deteksi melalui drone, sehingga spot-spot di mana yang di situ terjadi serangan itulah yang kita datangin. Artinya logiknya untuk di awal drone kita terbangkan, dia bisa menganalisa di mana tingkat serangan hama penyakit, mungkin di mana tempat tumbuhnya gulma, dan dia menunjukkan satu tanda-tanda degradasi entah warna entah apa. Kemudian kita green drone pulang, dan drone berikutnya dia akan datang dengan membawa pengobatan atau obat-obatan, dan dia menyemprot di mana spot-spot yang sudah diperintahkan secara memori dalam drone. Artinya memang kegiatan ini sangat cukup untuk bisa efisiensi dan efektivitas baik tenaga kerja maupun obat-obatan yang kita pakai, sehingga cost-nya pasti jauh lebih rendah. Nah, ini memang yang sedang kita butuhkan, terutama untuk petani hortikultura yang ketinggian tanaman tidak
1 sampai 2 meter lah, paling tertinggi jagung lah paling tinggi. Artinya itu yang sekarang dibutuhkan dalam skala luas adalah deteksi terhadap serangan hama penyakit maupun pertumbuhan tumpah. Kemudian saya yang tertarik tadi untuk masalah penyulaman. Memang betul bahwa viabilitas benih yang kita tanam itu rata-rata kan ya kita anggap di bawah masih angka 80%. Sehingga tingkat daya tumbuh di lapangan pasti tidak bisa 100%. Kita kembali ke jagung. Saat kita mengadakan penyulaman di tanaman jagung, pasti tingkat pertumbuhannya berbeda. Karena kalau kita penyulaman di angka 10 hari, sementara pertumbuhan jagung itu 1 hari sudah 3 daun, berarti sudah 4 daun kita tertinggal. Makanya rata-rata perkebunan jagung jarang dilakukan penyulaman karena yang pertumbuhan sulam itu pasti terganggu. Dengan adanya drone yang bisa deteksi tentang penyulaman, seperti tadi ini satu hal yang luar biasa dan cukup menarik buat kami sebagai pelaku di pertanian. Mas, kembali ke untuk yang drone rover tadi, artinya bahwa untuk kegiatan bibit-bibit yang dianggap agak sedikit besar, kita menggunakan ya, saya anggap drone robotik lah Mas ya. Kita memanggul beban bibit, kemudian kita tanam dengan jarak tanam yang tertentu. Saya pikir ini cukup luar biasa lah. Artinya mungkin di luar konteks ini kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang konkret apa yang nanti kita butuhkan. Begitu Profesor dan Mas Tono, terima kasih sebelumnya. Baik, Pak Andreas. Betul. Izin menambahkan sedikit, Prof. Sebetulnya Pak, kalau kita menggunakan drone biasa ya, atau drone yang menggunakan kamera RGB, itu kalau kita sudah mengetahui kontur tanah kita itu rata, itu dengan adanya pemotretan udara kalau kita menggunakan data DSM dan DTM itu kita bisa mengetahui kok Pak di situ pohonnya itu ketinggian berapa. Kalau tanggal tanam ataupun bulan tanamnya sama, itu otomatis kan kita kalau di skala luas kan kita bisa blok-blok Pak itu dengan koordinat bahwa di situ mungkin pohonnya berada di atas batu atau di tanah yang tidak subur ataupun perlu penanganan khusus lah intinya, mungkin Bapak yang lebih tahu. Nah, seperti itu sebenarnya banyak cara Pak yang bisa diaplikasikan di dunia pertanian itu dengan menggunakan wahana drone. Makanya kami sudah sejak lama itu sangat tertarik sekali untuk mengembangkan sekali untuk di sini. Contoh Pak, kami sudah membangun drone ya. Dari 2 drone yang mungkin karena drone yang untuk penanaman tadi memang sudah terjual ya. Jadi dalam arti memang kita memang sudah launching di market untuk penanaman penembakan tadi. Nah, tapi 2 drone ini Pak, ini yang pertama drone penyiraman menggunakan rover ini, yang kedua drone untuk sterilizer ini benar-benar ide dari request dari beberapa teman-teman di perkebunan Pak, yang dimana mereka sangat-sangat membutuhkan peralatan ini karena jangkauan luas dan pengontrolan kalau dengan manusia itu ya mungkin sebisanya lah. Dan disinilah kita memaksimalkan fungsi peralatan yang tepat guna lah menurut saya di bidang teknologi drone ini untuk kebutuhan di pertanian ini. Nah, terutama contoh nih seperti drone sterilizer ini kita gunakan yang sebelumnya kita rakit terus kemudian kami simpan untuk digunakan untuk nantinya akan untuk referensi untuk presentasi di lokasi yang seperti yang di request untuk di di penanaman yang di dalam gedung-gedung plastik itu. Nah, itu kemudian kita gunakan untuk sterilizer di rumah sakit, di lokasi rumah-rumah zona merah di COVID ini. Waktu corona kemarin itu kami hampir setiap hari Pak, setiap hari permintaan untuk diminta tolong, bahkan kita sampai kerjasama dengan BPBD sampai ini untuk membantu mereka mensterilkan rumahnya yang mereka positif itu. Karena dengan menggunakan drone ini sangat cepat dan efektif sekali Pak, kita dan lebih aman untuk kita ya sebagai manusia ataupun operator ya, sehingga dia mau mensterilkan rumah sakit untuk zona merah yang di ruang karantina pun alat ini siap aja kemarin. Jadi ya alhamdulillah waktu itu kemarin sudah banyak membantu pada saat
heboh-hebohnya ya waktu kemarin ya untuk corona ya, untuk di ruang-ruangan itu. Nah, selanjutnya untuk drone yang penanaman seperti ini saya kasih lihat Pak. Jadi memang lokasi yang sangat luas yang hanya bisa dilalui oleh mobil-mobil ataupun Nexa ya mungkin, atau traktor-traktor yang berkapasitas tinggi, sehingga untuk penanaman ini menggunakan drone model tembak ini kalau di lokasi yang seperti ini, karena ini memang perkebunan ini ya kertas ya, sehingga lahannya sangat luas dan di situ repot manusia menuju lokasinya sangat susah, sehingga dengan efektif menggunakan drone. Nah mungkin kalau kebutuhan Bapak itu tadi menurut saya menggunakan drone hover itu lebih efektif Pak. Begitu. Yang kemudian lanjut Pak, tambahan satu lagi, jadi kami juga mengembangkan drone untuk monitoring hama di malam hari ya. Memang beberapa unit sudah kita jual juga di perkebunan sawit di Sumatera, yaitu untuk kalau di sana di Kalimantan Selatan, di sana digunakan untuk memonitoring, kalau di sana namanya pencuri ini ya, pencuri buah sawit ya, sehingga untuk memonitoring kegiatan di kebun di malam hari itu apa aja sih, ramai apa gitu, karena kan kalau di perkebunan yang luas kan tidak mungkin dikontrol oleh 1-2 orang security Pak untuk ini monitoring. Nah ini kami sudah ini Pak, mungkin ini nanti bisa diaplikasikan untuk skala kecil, yaitu untuk monitoring hama yang kalau pergerakan hama itu di malam hari bagaimana, di siang hari bagaimana. Nah ini bisa Pak mungkin. Jadi ini 3 smart drone untuk pertanian ini memang kami kembangkan sendiri Pak, 3 ini, sehingga sampai saat ini masih kami membangun juga. Nah untuk pengembangan drone rover ini sebenarnya bisa dimultifungsikan Pak, selain untuk pemanenan, untuk pemupukan dan lain-lain itu, asal unitnya seperti ini Pak, desain mungkin kita harus memikirkan desain ini ya, desain kebun disesuaikan dengan kebutuhan jalannya drone tersebut, sehingga nanti drone akan bekerja lebih efektif. Nah untuk tenaga sebenarnya untuk drone rover ini lebih bisa hemat energi karena bisa menggunakan solar cell ya Pak. Jadi untuk kegiatan penyiraman, kegiatan monitoring yang berkelanjutan setiap hari itu tenaga tidak harus menggunakan listrik PLN atau kalau di perkebunan menggunakan genset ya, tapi dengan tenaga solar cell karena semua serba elektrik dan sudah banyak sekarang motor-motor yang hemat energi, sehingga sangat memungkinkan sekali ya untuk solar cell itu dapat mensuplai 100% kebutuhan tenaga untuk drone rover seperti ini Pak. Gitu. Om Tono ada pertanyaan nih di chat, bisa di ini ya. Boleh Prof. Ya, yang pertama ini adalah dari Hilmi. Dia bertanya, jika gangguan dan penyakit OPT itu beragam dan gejalanya tidak beraturan di lahan pertanian, apakah akan tetap efektif menggunakan drone untuk penyemprotan pestisida? Nah, kira-kira jenis drone yang mana yang efektif untuk kasus tersebut? Terima kasih. Kemudian dari Haidar, dia bertanya mengenai mekanisme kerja drone rakitan, cara mengatur barang bawaan di drone payload jatuh di titik yang ditentukan, apakah lewat microcontroller yang terpisah dengan flight controller atau bisa dari flight controller langsung? Silakan Mas Tono. Terima kasih Prof, mohon izin langsung menjawab. Untuk yang pertama tadi istilahnya mohon maaf ya, karena mungkin di dunia pertanian kami kurang bisa mengcopy. Tapi yang jelas untuk sistem semua itu biasanya kenapa kok kita menggunakan rakitan untuk kebutuhan khusus, karena drone yang pabrikan itu semua sudah
didesain dan istilahnya itu memang sudah pakemnya di situ, sehingga kita tidak bisa nih menyesuaikan dengan kebutuhan. Contoh ya, kalau untuk perkebunan seperti yang umbi-umbian, kacang-kacangan ataupun yang berbatang tipis ya seperti padi, itu kita tidak bisa menggunakan drone yang berkapasitas besar angkutnya. Contoh nih, drone yang menggunakan beban 30 liter misalnya. Otomatis daya angkutnya sendiri drone kalau 30 liter itu mungkin drone-nya sendiri bisa 40 atau 50 kilo ya beratnya, sehingga nanti untuk mengangkat seperti berat 50 kilo itu pasti membutuhkan hembusan angin yang besar, sehingga untuk tanaman-tanaman tertentu itu bisa berakibat mungkin batangnya jadi patah dan lain-lain, sehingga mengurangi tingkat ini ya kesuburan tanaman ataupun malah bisa merusak tanaman. Nah, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk mengcustom alat-alat tersebut sebenarnya memang semua tidak bisa ya kita bikin langsung jadi begitu. Memang semua ada tahapan risetnya ya. Kita bikin prototipe, kita uji-ujikan, terus kita analisis bersama. Karena untuk membuat drone custom itu diperlukan dua sisi yang berbeda. Contoh dari kita bikin alat yang sesuai dengan kemauan klien atau pemakai, dan pemakai pun pasti akan melihat dengan alat yang ada saat itu apakah efektif dengan yang digunakan, apabila diujikan resikonya bagaimana. Nah, terus mungkin ada pemikiran lain, mungkin ini harus ditambah, ini harus begini, harus begitu, sehingga kemudian kembali lagi ke tim custom merubah ataupun menyesuaikan alat yang kita bikin ini sesuai dengan permintaan si customer tadi. Oh, saya maunya ini alatnya ini tidak bersuara, saya maunya ini alatnya itu anginnya kecil aja, tidak terlalu besar. Nah, contoh-contoh seperti itu. Saya maunya sprayernya ini berkabut, tidak terlalu kabutnya tidak terlalu besar, tipis pun sudah cukup untuk tanaman seperti ini. Nah, ide-ide seperti itulah nanti yang akan membuat alat-alat custom ini bisa lebih sesuai dengan yang kebutuhan. Yang jelas tidak ada satu alat yang handal yang bisa digunakan untuk semua medan, itu tidak ada. Pasti ada setiap medan itu alatnya itu berbeda-beda. Walaupun misalnya harus menggunakan satu alat yang sama, pasti ada perlakuan yang berbeda begitu. Mungkin itu, Prof. Ya. Baik, Mas Tono ya, Mas Tono. Jadi mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, yang intinya adalah bahwa ini adalah ketertarikan daripada kita semua, bagaimana drone ini bisa menjadi teknologi yang bisa digunakan ya Om ya, untuk masalah yang berkaitan dengan pertanian. Makasih banyak nih Om. Jadi karena waktu nih ya, saya mungkin izin untuk cek. Profesor. Baik. Kita mengucapkan terima kasih nih Om Tono ya, atas atas waktunya untuk men-share, dan mudah-mudahan ini bisa bisa bermanfaat bagi kita semua. Ternyata teknologi drone begitu dalam sisi perancangan dan kemudian aplikasinya juga sudah bisa digunakan di kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu adik mahasiswa yang berkenan berkomunikasi lebih lanjut nih dengan Om Tono, silakan saja. Untuk mengetahui di sini saya juga lihat rekan-rekan dari pertanian, tapi ada juga dari fakultas yang lain. Saya izin share Om Tono di ini ya. Ya, Prof.
Oke, deh. Baik Om, ini mungkin saya hanya satu iseng aja. Tadi pertanyaan yang intinya terkait dengan masalah deteksi untuk yang tanaman sayuran. Nih, kebetulan saya pakai yang kecil-kecil aja nih Om. Kalau yang tadi Om Tono merancang nih Om, ada baiknya juga untuk ke depan untuk merancang tanaman-tanaman kecil Om. Nah ini saya menggunakan mini 2 ya. Jadi dengan terbang 1,58 itu akan kita dapatkan 0,407 mm per pixel. Nah ini, so, bagaimana sesungguhnya, tinggal masalahnya kan mainkan dengan analisis spektral. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menggunakan drone ini, itu merupakan sebuah sistem ya Om Tono ya. Ada sistem untuk deteksi, ada sistem untuk analisis spektralnya, kemudian juga ini penyakitnya itu, jadi tidak single drone-nya itu, tapi kita harus lintas disiplin, lintas keilmuan. Jadi kalau misalnya spektrumnya kayak ini kena serangan apa dan lain sebagainya. Jadi nah ini untuk geologi juga saya pakai yang kecil-kecil aja, terbang 16 meter gitu kan, ini bisa. Dan baik Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya atas nama dekan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Om Tomono Purwanto dari Bengkel Drone Indonesia, Bengkel Drone Jogja. Saya kalau nama PT-nya sering lupa. Jadi yang populer ya. Jadi saya membacakan saja ini apresiasi dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB memberikan sertifikat kepada Tono Purwanto atas partisipasinya sebagai tamu pada mata kuliah pengelolaan bentang alam terpadu dengan judul drone produksi dalam negeri untuk kegiatan pertanian. Pada hari ini tanggal 30 Maret 2021 di program studi Sarjana Rekayasa Pertanian STH. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saya ampuh, Tono. Terima kasih atas waktunya dan ini surat apresiasi ini ditandatangani oleh Ketua Program Studi Rekayasa Pertanian dan juga Dekan Sekolah Ilmu Teknologi Hayati. Terima kasih sekali lagi ya Om atas waktu dan sharing ilmu, sharing pengalaman terkait dengan pengembangan teknologi ini. Dan saya harapkan juga hadirin atau misalnya rekan-rekan dosen, rekan-rekan dari instansi dan lain dan lembaga juga ada mahasiswa untuk memahami dengan teknologi ini ternyata bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah. Terima kasih Om Tono atas segala waktu dan sharingnya. Kita berikan aplaus bagi beliau. Terima kasih Prof. Silakan Om. Terima kasih banyak buat semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf saya selaku pengampu di mata kuliah ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau juga tadi putus nyambung linknya gitu ya, jaringannya ini salah satu hal yang yang mungkin kelemahan yang ada di dalam kegiatan ini. Terima kasih Om semuanya, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, terima kasih atas waktu, atensi, dan apresiasinya di dalam kegiatan ini. Saya tutup. Selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera.